Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u utawi kang kaping 7. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku at-tasbihu tasbih utawa nyerupani. Iku at-tasbihu tasbih utawa nyerupani. Wa huwa utawi tasbih iku ad-dilalatu nuduhake ala musyarakati amrin ing atase oleh nyekutoni perkara, ala musyarakati amrin ing atase oleh nyekutoni perkara li ukhra maring perkara kang weneh, li ukhra maring perkara kang weneh fi maknan ing dalem maknane, fi maknan ing dalem maknane. Summa syartuhu nuli utawi syarate tasbih, summa syartuhu nuli utawi syarate tasbih iku iktiranu adatihi bebarengane pira-pira prabote tasbih, iku iktiranu adatihi bebarengane pira-pira prabote tasbih. Lafdan ing dalam lafate au takdiran utawa kira-kirane, au takdiran utawa kira-kirane kala ngendika sinten ahlul bayani, ahli kang mertelaake, sapa ahlul bayani ahli kang mertelaake ma utawi lafat fukita kang den sepeake, ma utai lafat fukita kang den sepeake apa al-adatu adat utawa prabot lafdan ing dalam lafate ing qadarta lamun ngira-ngiraake sapa sira, ing qadarta lamun ngira-ngiraake sapa sira fihi ing dalem lamun ngira-ngiraake sapa sira fi ing dalem al-adata ing adat utawa prabot, al-adata ing adat utawa prabot iku fawa mongko utawi ma iku tasbihun aran tasbih, iku tasbihun aran tasbih. Wa illa lan lamun ora ing qadarta, wa illalan lamun ora ing qadarta fa isti'aratun mongko aran isti'arah, fa isti'aratun mongko iku aran isti'arah. Wa bidzalika lan kelawan mungkunu ing qadarta, wa bidzalika lan kelawan mungkunu ing qadarta yaftarikoni beda-beda yaftarikoni beda-beda apa tasbih lan isti'arah, yaftarikoni beda-beda apa tasbih lan isti'arah. Wa mathaluhu lan gawe contoh sinten ulama ing tasbih, wa mathaluhu lan gawe contoh sinten ulama ing tasbih biqaulihi kelawan dawe Allah taala, biqaulihi kelawan dawe Allah taala rupane qaulihi summum bukmun umyun, summun pira-pira kang budheg, summun pira-pira kang budheg, bukmun kang bisu, bukmun kang bisu, umyun kang wuta, wahia utawi adat tasbih, wahia utawi adat tasbih ay adatu tasbihi tegesi adat tasbih, ay adatu tasbihi tegesi adat tasbih iku al-kafu kaf, iku al-kafu kaf
wa mithlulan mithlu wa mithlulan mithlu bisukuni kelawan den waca sukun tengai bisukuni kelawan den waca sukun tengai wa mathalun lan lafat mathalun bitahriki kelawan berharokat tengai bitahriki kelawan berharokat tengai wa ka'anna lan lafat ka'anna bitasydidi kelawan tasydid bitasydidi kelawan tasydid wa amthilatuhu lan utawi pira-pira contone tasbih wa amthilatuhu lan utawi pira-pira contone tasbih bil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an iku kathiratun akeh minha iku setengah saking amthilah minha iku setengah saking amthilah qauluhu utawi dawe Allah Ta'ala qauluhu utawi dawe Allah Ta'ala rupane qauluhu wadrib lahum makalun wadrib lahum wadrib lahum masalah apa matalu mata lagi masalah apa mithlu hayati dunya sing apal niku lho napa masalah terus hayati dunya nggih nggih Bismillahirrahmanirrahim wadrib lan dadekno sapa sira lahum maring kaum nggih terus wadrib lan dadekno sapa sira lahum maring kaum masalah hayati dunya ing kaya sifate panguripane dunya nggih masalah hayati dunya ing kaya sifate panguripane dunya kaya sifate panguripane dunya kamain angzalnahu minas samai kamain kaya banyu angzalnahu kang nurunake sapa ingsun ing mak kamain kaya banyu angzalnahu kang nurunake sapa ingsun ing mak minas samai saking langit al ayah syabbaha nyerupake sinten Allah zahrataha ing mencoronge dunya summa fana'aha nuli rusake dunya bizahratin nabati kelawan baguse pira-pira cecukulan fi awali tuluihi ing dalem kawitane metune nabat summa taksiruhu nuli ngrusak utawa mecah apa nabat watafattatahu lan ajure nabat ba'da yabisi ing dalem sause summa takassarahu wa tatafattatahu ba'da yabisahu ngoten summa takassarahu nuli mecahake utawa ngrusak ya nuli ngrusakake sinten Allah ing nabat wa tafattatahu lan
ajure nabat ba'daya bisahu ing dalem sause garinge nabat, ing dalem sause garinge nabat. Mithlul mathalul ladina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil khimari. Mathalul ladina utai lafat mathalul ladina, mathalul ladina utawi padane wong akeh, utawi padane wong akeh, mathalul ladina humilu kang gawa sapa alladin at-taurata ing kitab Taurat, at-taurata ing kitab Taurat malam yahmiluha nuli ora malam yahmiluha nuli ora nuli ora maca ya, nuli ora maca, nuli ora gelem maca sapa alladin ing Taurat. Malam yahmiluha nuli ora gelem maca sapa alladin ing Taurat. Iku kamatsalil khimari, iku kamatsalil khimari, kaya sifate khimar, iku kamatsalil khimari kaya sifate khimar al ayah. Syabbahahum nyerupake sinten Allah ing alladin, syabbahahum nyerupake sinten Allah ing alladin lihamlihim krana nggawane alladin, lihamlihim krana nggawane alladin at-taurata ing kitab Taurat. Wa adami amalihim, wa adami amalihim lan ora anane ngamalake alladin, wa adami amalihim lan ora anane ngamalake alladin bima kelawan perkara, bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalam Taurat, bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalam Taurat, bil khimari, dan madaake sinten Allah ing alladin bil khimari kelawan khimar, bil khimari kelawan khimar fi hamlihim ing dalam, fi hamlihim ing dalam gawane khimar, fi hamlihim ing dalam gawane khimar ma ing barang la 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 ya'rifu kang ora weruh, la ya'rifu kang ora weruh ma ing manfaat fihi kang tetep ing dalam ma, ora weruh ma ing manfaat fihi ing dalam ma bijami adamil intifai kelawan sekabehane, kelawan sekabehane ora anane ngalap manfaat. Bijame kelan sekabehane maksudnya antara manusia sama khimar itu dikumpulkan dari sisi adamil intifa, nanten bijami adamil intifai kelawan sekabehe ora anane ngalap manfaat, kelawan sekabehane utawa padha-padha ora anane ngalap manfaat. Ini bulan kemarin ikut anu nggih, yang sore itu apa itu namanya itu? Bimbingan, ikut bimbingan semua. Putra putri ikut bimbingan semua betul? Hah? Ada yang tidak ikut? Saya belum tahu ya perkembangannya gimana. Saya harap lebih baik, dan minggu depan mungkin saya akan coba saya suruh baca begini ya, mosok ya hono ya ini sudah berapa bulan itu? Udah berapa bulan itu? 2 bulanan kayaknya ya, nggak sampai. Kemarin saya tanya sama yang bimbing sampean itu, katanya perubahannya baik, semakin baik, dan banyak yang baik. Nah, kan jadi seneng jadi dengernya ya. Itu dari yang bimbing sampean ya, tapi belum tahu yang dari sampeannya ya. Minggu depan disiapkan yes, etok-etok dikon moco-moco ya. Tapi yang paling penting jangan karena dibimbing
kemudian sampean mau belajar. Seharusnya tanpa dibimbing pun sampean itu sudah ada rasa, sudah ada kehendak atau keinginan untuk belajar. Jadi ya karena saking parai ya, sampai ada jam ketiga begitu untuk sampean. Nah ini di waktu yang telah disediakan ini dimaksimalkan, digunakan sebaik-baiknya. Oke. Halo, oke. Jero kelasnya apa? Ya. Jadi jangan sampai dengan setelah ada bimbingan itu malah tambah semakin tidak baik. Dan ini menunjukkan bukan kegagalan dari pembimbing ya, menunjukkan bahwa tidak ada seriusan dari diri kita. Berarti terlalu parah maksudnya ini, terlalu parah. Karena beberapa kali saya sowan, memang beliau-beliau itu yang dipikirkan itu ya bagaimana selanjutnya sampainya ini. Masa sudah selesai madin ya, tapi perkembangannya lambat. Ini seharusnya kita mampu menganalisa kesalahan kita di mana. Tapi kalau kok kita masa bodoh gitu ya, atau tidak memikirkan hal itu, ya sampai kapanpun ya tetap seperti itu. Mau siapapun yang bimbing juga sulit untuk mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Ya kemarin sempat saya itu yang ngobrol-ngobrol sepintas sama yang bimbing sampean. Bagaimana Pak perkembangannya? Alhamdulillah tambah baik. Itu dari yang bimbing, bukan dari yang dibimbing. Ya saya harap ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing itu ya. Karena kalau kita sendiri tidak ada niatan ya, tidak ada niatan gitu ya dari diri kita sendiri. Ya tadi sudah saya sampaikan, mau siapapun yang bimbing ya tidak ada gunanya. Jadi sekolah ngaji itu memang harus hatinya dihadirkan. Supaya apa? Supaya kita selesai ngaji itu mendapatkan hasilnya ilmu. Tapi kalau kok hatinya tidak dihadirkan, artinya syukur melebu, maksudnya syukur melebu, terus nggak ada betul-betul keseriusan, ya wis mek budal wis mulih nutok. Kita seperti tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini dibiasakan seperti itu. Saya kira di dalam proses belajar tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Selagi nafas ini masih tetap berjalan ya, masih tetap berjalan, dan sama tetap menimba ilmu, saya yakin tidak ada batas antara orang itu menjadi bisa dan menjadi terbodoh. Ini tidak ada batas. Jadi yang menjadi pembatas itu ketika orang itu kok sudah tidak mau belajar, walaupun dia itu dalam posisi thalabul ilmi, kok sudah tidak mau belajar, ya itulah batas pintere santri. Batas kemampuannya itu mas gitu. Tapi kok panggah dek iso tapi tetap sinau. Belum ada batas kata-kata bodoh, atau tidak ada istilah kata-kata bodoh. Ya karena butuh itu banyak penyebabnya. Butuh itu banyak penyebabnya, dan masih banyak sekali cara Allah untuk menjadikan hamba-hambanya menjadi lebih baik.
Mungkin satu cara untuk satu hamba, tapi hamba-hamba yang tidak bisa dihitung, Allah masih mempunyai cara yang banyak sekali. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang tadi sudah saya sampaikan ya, hadirkan hati kita di dalam banyak kegiatan, ya, terlebih lagi mengaji ya, entah ngaji wajib atau ngaji sunnah, itu dihadirkan. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya masuk terus keluar, ya. Nek mlebu metu itu ya padha karo mlebu tengen metu kiwa. Nah, jangan sampai seperti itu. Harusnya masuk kanan kita olah sing sampah-sampah kuwi ditokno lewat kiwa. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kalau tidak dilatih ya tidak bisa. Dan juga cara belajar dan juga cara membaca, apalagi jangan sampai ya sekelas sampean, jangan sampai begonya masih ada yang salah. Kalau sampai ketahuan yo tak akan balik ke semua awal mana. Jangan sampai ya, jangan sampai ada dari kalian itu sampai itu begon yang sampai salah itu tuh sampai. Kalau ada dari sisi sampai yang belum bisa membaca, itu ada beberapa hal diantaranya bisa jadi yang sudah saya sempat sampaikan, bisa jadi karena begonya salah. Yang kedua, karena memang maknanya terlalu jelek. Yang ketiga, karena memang tidak pernah dibaca. Ini adalah beberapa potensi yang menyebabkan tidak bisa membaca kitab. Nah, itu sama cari. Nek ono kabeh lho, bahaya iku lek. Ono kabeh wis bangetan iku lek. Sama cari tahu kekurangan sama sendiri, kemudian dibenahi sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u at-tashbih. Selanjutnya yang ketujuh, yang sebelumnya kemarin kita telah membahas banyak hal ya tentang Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali balaghatul Quran, balaghah yang menyebabkan Al-Quran itu sulit dipahami. Artinya sulit dipahami itu sulit untuk sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat itu, sehingga kita butuh banyak ilmu untuk menjadikan Al-Quran itu betul-betul sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya sebelum as-sabi ini ada namanya isti'arah, yang sebelumnya sudah saya sempat sampaikan bahwa isti'arah itu dimana meminjam lafaz lain untuk menjadikan maksudnya itu sesuai. Jadi namanya itu ada meminjam lafaz untuk menyampaikan maksudnya, bukan dari sisi lafaz yang dimaksudkan, tapi menggunakan lafaz lain ya supaya menjadi lebih indah gitu ya. Jadi dalam ilmu mantek itu ada beberapa kaidah yang itu dipakai untuk menjadikan sebuah lafaz itu semakin indah. Nek sampean iku seneng belajar peribahasa, ngoten nggih. Atau kata-kata mutiara begitu. Sebenarnya dengan sampean itu pandai di dalam kata-kata mutiara ataupun peribahasa, sampean itu akan lebih pinter. Ketika sampean itu pandai berkata-kata, tapi jangan disalahgunakan ya. Sampai disalahgunakan, iki sing kalah wedok, ya. Sampean tak omong ya. Sing kalah biasanya wedok. Ketika kok kata-kata itu semakin indah, ketika diucapkan semakin indah, berarti dia itu pandai di dalam membuat bahasa, sehingga bahasa itu ketika didengar itu enak. Tidak hanya enak, tapi juga mafhum, sesuai dengan maksudnya. Makanya terkadang dengan kita itu menggunakan lafaz lain, menggunakan bahasa lain, itu bisa memunculkan, bisa mahabbah, bisa hal-hal yang sifatnya indah-indah gitu. Makanya Al-Quran itu sering sekali di beberapa tempat itu menggunakan lafaz-lafaz lain untuk menyampaikan maksudnya, tapi dengan kata-kata yang indah gitu. Jadi semakin banyak bahasa itu semakin indah. Ini teori di dalam ilmu mantek ya. Tapi terus ojo terus mbok praktekno, sampean ngomong karo koncone ngomongnya sampean kei basa
Jawa, Madura, Sunda, apa nih? Iki tambah bulet ini. Ini tambah bulet. Jadi ketika sampean itu pandai berbahasa, makanya ini sering sekali saya sampaikan, kelemahan santri itu diantara lain eh, kurang bahasa. Ya. Jadi walaupun secara formal kita belajar bahasa Indonesia itu urung karuan bahasa Indonesianya api. Saya itu pernah ngecek. Jadi belajar bahasa Indonesia, dia wis lulus SMA ya kan. Ya mungkin salah satu di antara sampean. Iku saya tanya, sampean pernah belajar bahasa Indonesia? Iya pernah lah, sudah berapa tahun di formal gitu ya. Terus apa yang sampean dapat? Yes, bahasa-bahasa Indonesia yang disampaikan itu. Coba sekarang sampean ngomong apa yang menjadi maksud sampean, apa yang menjadi cita-cita sampean dengan bahasa sampean. Ora iso. Dan juga yang menjadi satu kekurangan kita, ketika kita tidak mampu muroti, tidak mampu menjelaskan satu kitab yang itu adalah makna kita sendiri. Itu salah satu penyebabnya di antara lain adalah karena kurang bahasa. Makanya saya itu sering ketika di dunia itu nggak boleh maknani pakai bahasa Jawa. Bukan maknani. Saya tidak pernah mengizinkan ketika kok ngeroisi pakai bahasa Jawa. Ganti bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya semuanya paham, ketika bahasa Jawa pun juga paham. Tapi itu bukan maksud tujuan di dalam mengolah bahasa kita. Jadi belajar bahasa Indonesia ya. Belajar bahasa Indonesia itu bukan terus saman mengulang lagi bahasa Indonesia pelajaran tahun lalu, tidak. Tapi bagaimana logat bahasa saman itu menjadi semakin baik. Dan ini sangat dibutuhkan di mata alim. Sangat dibutuhkan di mata alim. Apalagi nanti dipakai untuk presentasi, itu penting sekali. Kalau kok bahasa kurang, bahasanya itu tidak memadai, ya dia tidak akan bisa menyampaikan ilmu yang telah dia susun, telah dia karang, ataupun ilmu yang telah ia pelajari. Sedangkan masyarakat itu membutuhkan bahasa yang lugas, ya. Sedangkan masyarakat di sekitar kita itu membutuhkan bahasa-bahasa yang lugas, yang mudah difahami. Lah kalau kok kita itu menyampaikan secara tekstual dalam kitab umpama, dalam kitab babiku haram, asuhi haram, memang secara syariatnya di dalam Al-Quran sudah jelas seperti itu. Tapi ketika kok sampai itu mengucapkan dengan kata-kata atau bahasa yang lugas, yang baik, yang bisa dipaham, yang enak, mungkin sama campuri dengan bahasa-bahasa yang itu lebih ke nasihat dan seterusnya. Orang yang menjalankan bertahun-tahun makan babi, makan anjing, ini tidak pernah merasa tersinggung. Ketika kok cara baca kita, cara menyampaikan kita itu enak. Coba ketika zaman itu menyampaikan kepada orang yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dari nenek moyangnya makan babi, terus tiba-tiba zaman itu ngaji, wis mondok pirang-pirang tahun, 6 tahun bahkan lebih, terus zaman itu menyampaikan sambutan. Terus pada akhirnya sama ngomong, mohon maaf Bapak Ibu, ini di Al-Quran sudah jelas bahwa babi, bahwa anjing itu haram, dan barang siapa yang makan haram, dia itu akan masuk neraka. Kalau orang itu masuk neraka, ya wes, jadi tidak ada kesempatan masuk surga. Kira-kira buyar itu. Kira-kira buyar. Ketika Saman menggunakan bahasa-bahasa yang lugas, bahasa-bahasa yang itu dicampuri dengan bahasa-bahasa yang baik, maka bagaimana caranya orang yang mendengar bahasa kita tidak tersinggung? Itu saja itu sudah sangat baik. Itu perlu belajar, perlu latihan. Makanya pentingnya musyawarah, pentingnya bantahan, ya. Bantahan itu maksudnya sama debat, menurut. Debat sesuai dengan argumen yang Saman miliki. Ketika Saman belajar seperti ini, Saman akan kaya bahasa. Wah, itu nek wis kaya bahasa, ngomong sak jam itu juga enak. Tapi nek kok gak ada bahasa atau bahasanya kaku, ngomong sak menit ya kuping wis cumpleng banget. Maka ini
adalah hasanah yang perlu kita miliki, karena kita akan berhadapan dengan orang awam, orang yang memang bersyariat, tapi bersyariatnya itu syariat umbian, nggak seperti halnya yang diterapkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Makanya menghadapi orang awam itu sebenarnya lebih mudah daripada menghadapi wong sing alim sing berengkel. Ya cuman kadang kita saja yang bahasanya yang mudah menyinggung orang lain. Nah, ini kita pelajari. Selanjutnya adalah asabi'u, yang ketujuh adalah at-tasbih, yakni Allah menyerupakan lafaz satu dengan lafaz yang lain. Wa huwa ad-dilalatu ala musyarakati amrin li ukhra fi ma'nan. Yang dimaksudkan tasbih itu adalah menunjukkan ala musyarakati amrin, adanya musyarakah, adanya satu hubungan, ya, ada satu hubungan, ada satu kesesuaian dengan hal lain, fi maknan, di dalam maknanya. Secara makna itu memiliki kandungan yang sama, secara makna itu memiliki karakter yang sama, secara makna itu memiliki fungsi dan maksud yang sama. Sehingga boleh-boleh saja kita mentasbihkan atau menyerupakan dengan sesuatu. Misal wajahmu seperti rembulan, padahal harusnya kalau yang dibilang kayak gitu harus marah dia. Coba kalau kamu tahu itu bulan itu kalau dari dekat itu bolong-bolong kan, berarti ini sama saja, ini ngece sebenarnya. Ya cuman ya bukan dari sisi lubangnya ya, tapi cahayanya harus pandai-pandai kayak gitu. Yang saman dibantah, oh berarti saman madano aku karo bulan itu bolong-bolong. Yo sampean yang salah, bukan dari lubangnya tapi cahayanya. Ini bahasa-bahasa seperti itu kan malah membetok kelepek-kelepek. Tapi hati-hati ya, karena itu termasuk bahasa yang baik sekaligus berbahaya ya. Kemudian selanjutnya adalah summa syartuhu iktiranu adatihi. Kemudian di dalam tasbih itu memiliki syarat, di mana syaratnya itu harus ada iktiranu adatihi. Iktiron itu ada sesuatu yang menjadi perantara. Iktiron itu maksudnya bersamaan gitu ya. Harus bersamaan dengan adat tasbih ya. Adat tasbih itu perabot itu maksudnya ya alat tasbihnya. Harus ada alat tasbih. Lafdun au takdiron, entah secara lafaz artinya ditampilkan adat itu, au takdiron, atau dikira-kirakan saja. Berarti tidak ditampilkan lafaznya, tapi seperti halnya ada. Yang tidur dibangunkan. Qala ahlul bayan ma fukita al adatu lafdan in qatarta fi al adata fa huwa tashbihun. Menurut ahlul bayan, sebagian pendapat mengatakan bahwa ma fukita al adat, lafaz yang tidak ada adat tasbihnya secara lafaz gitu ya. Berarti memang tidak ditampilkan. Umpama contoh yang ditampilkan itu zaitun kal badri. Ya. Zaitun kal badri, zait itu seperti halnya rembulan. Ada tasbih kaf. Ini yang disebut dengan ada tasbih iktiranu adatihi, tapi sing lafdon. Ingkotar tafihi al adat. Apabila kok ternyata lafaz itu dikira-kirakan adatnya, fahuwa tasbihun, maka itu juga disebut tasbih. Jadi entah itu secara lafaz ditampilkan ataupun dikira-kirakan, itu disebut dengan tasbih. Wa illa, ketika tidak ada dikira-kirakannya ada tasbih, berarti tidak disebutkan ada tasbih, fa isti'aratun, maka itu disebut dengan isti'arah. Atau istilah lain adalah majas. Majas isti'arah, yang tadi yang saya sampaikan adalah meminjam lafaz lain. Wa bidzalika yaftarikoni, dan ingkodarta itu termasuk dari yang termasuk dari mengira-ngirakan ada tasbih itu adalah yaftarikoni.
Ya, antara tasbih sama isti'arah itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika kok antara isti'arah sama tasbih ini adalah dua hal yang berbeda. Cuman ketika tasbih itu tidak disebutkan ada tasbihnya, ini disebut dengan isti'arah. Cuman dari sisi tidak menyebutkan atau tidak mengira-ngirakan ada tasbih. Tapi kalau tidak ada tasbih pun, tapi kok dikira-kirakan ada, ya tetap namanya tasbih. Ini secara konteks di dalam lugat Arab. Seperti contoh, wa mathaluhu biqouli ta'ala, seperti para ulama itu mencontohkan dalam ayat Al-Quran, summun hukmun umyun. Pada lafaz summun hukmun umyun ini tidak disebut atau tidak ada, bukan tidak disebut, tidak ada tasbihnya. Tidak ada tasbihnya, tapi ini disebut dengan tasbih. Jadi ini contoh-contoh yang tidak disebutkan atau tidak ada adatnya, tapi dikira-kirakan ada tasbih. Wahia ay adatu tasbih al-kaf, dan adat tasbih yang dimaksudkan itu adalah huruf kaf. Huruf kaf. Wa mithlu, jadi ada huruf kaf, ada mithlu ay disukun, yang disukun tengah ini kok. Wa mathalun, dan ada lafaz mathalun sing fit takhrik, yang terbaca berharokat tengahnya. Ada juga wa ka'anna, itu juga termasuk ada tasbih tapi yang ditasdid, ya. Wa ka'anna lan koyo-koyo teman setuhune. Nah, biasanya maknanya ngoten. Terus wa amthilatuhu fil Qur'an katsiratun. Contoh-contoh di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Banyak sekali. Minha, seperti sebagian dari contoh Al-Quran adalah wadrib lahum mathalah hayatid dunya kama'in, ya, di sana ada huruf kaf, kama'in anzalnahu minas sama. Wadrib lahum mathalah hayatid dunya, jadikanlah kaum, ya, seperti halnya sifatnya kehidupan di dunia. Jadi kaum atau golongan itu, ya, anggaplah itu seperti sifatnya dunia, sifatnya kehidupan yang ada di dunia. Samakanlah kama in anzalnahu minas sama, samakanlah dengan air yang turun dari langit. Air hujan itu ketika turun dari langit, ini kan tidak mungkin kembali lagi, paham ya? Tidak mungkin kembali lagi. Kalau sudah turun, ya sudah turun. Maka sifat kaum atau karakter yang dimiliki oleh kaum ketika kok berbeda-beda, ya sudah, biarlah berlalu, gitu ya. Ketika ada di sebagian teman sampean berbuat buruk, berbuat jahat kepada sampean, marah-marah tidak jelas kayak gitu kepada sampean, ya, ataupun mungkin mengambil barang milik sampean, ketika kok tidak dimungkinkan mungkin dinegosiasi ataupun mungkin diambil kembali, ketika tidak mungkin kan, ya sudah, ikhlaskanlah. Jadi kehidupan di dunia itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah kita ikhlas atas apa yang telah diberikan oleh Allah, sehingga disamakan dengan air yang turun dari langit. Ketika sudah turun, ya sudah, relakan. Mau dipaksa kembali lagi kan tidak bisa kan? Mana caranya? Mungkin secara fisika beda, ya. Kalau secara ilmu fisika mungkin beda, ada penguapan air, kemudian menjadi awan lagi, setelah menjadi awan terus turun lagi. Siklusnya seperti itu menurut ilmu fisika, ya. Menurut ilmu fisika seperti itu. Padahal ya secara syariatnya ya tidak mesti seperti itu. Jadi ibaratnya ojo padakno ilmu matematika karo rizkine pangeran. Makanya ini sering sekali saya sampaikan bahwa rizki itu tidak bisa diukur dengan matematika. Kalau matematika itu ukuran pasti, tapi kalau rizki itu tidak mesti, rek. Arab saman sedino mbok jatah 100 urung karuan, saman kuat. Jangankan 100, sama oleh 5.000 lho kadang sapi. Beda dengan pengemis, ya. Kalau pengemis itu kadang ya ratusan ribu sehari. Ya tinggal saman milih mana, mau jadi pengemis atau jadi santri. Jadi santri itu ya kadang ya melarat bareng, rek. Ya kudu sing ikhlas, ya. Apapun yang terjadi, apapun yang saman dapatkan di hari ini, hari esok dan seterusnya, itu harus ikhlas, karena yang harus kita yakini adalah
Di saat kita mendapatkan kenikmatan itu, mendapatkan kebaikan itu, kita harus percaya dan yakin bahwa kenikmatan dan kebaikan itu murni dari Allah. Artinya kebaikan yang telah dipilihkan oleh Allah. Mana awak dewe milih dewe semorat marit ya. Jelas morat marit ya. Jadi ya sudah, kita ikuti saja apa yang telah menjadi kehendak Allah, apa yang telah menjadi tujuan dan maksud Allah. Kita sendiri tidak memiliki tujuan, kita sendiri tidak memiliki maksud, kita hanya menjalankan apa yang telah dimaksudkan dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Terus selanjutnya adalah kejelasan wadrib lahum dan seterusnya itu al-ayah syabbaha zahrataha thumma fana'aha. Ya. Syabbaha, Allah itu menyerupakan zahrataha thumma fana'aha. Yakni cahaya. Jadi kehidupan di dunia itu ada sisi cahayanya, nikmat dan seterusnya begini. Iso turu terus tangine, turu tangine, turu tangine. Kemudian tumafana, kemudian Allah itu mematikan manusia setelah dilahirkan. Ini bentuk daripada cahaya, artinya ya pintu awal ya, pintu awal kita itu mengusahakan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah adalah beribadah. Ya, Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan karena untuk beribadah. Sehingga ketika manusia dilahirkan, ini adalah satu cahaya di mana kita itu melalui satu pintu untuk menjalankan ibadah. Lah kemudian setelah Allah itu menyerupakan dengan cahaya itu, kemudian sumafana, kemudian Allah itu merusaknya. Merusaknya bisa dengan karena mendadak, tiba-tiba meninggal, bisa karena kecelakaan, bisa karena tua, ataupun mungkin karena hal lain. Kemudian Allah itu mematikannya. Bizahratin nabati fi awwali tului, dengan disamakan tadi ya, bizahratin nabati fi awwali tului. Jadi dengan keindahan tumbuh-tumbuhan atau bunga ya, bunga atau apapun yang muncul dari tanah itu fi awwali tului, yakni mulai dari munculnya. Kembang itu nek kok pertama mekar niku lah api tuh. Tapi ketika kok sampai berhari-hari, ya saya elek. Karena keindahan bunga itu ya di saat pertama kali mekar. Ketika kok sudah lama mekar, ya layu, ya elek, terus ceblok kabeh. Jadi bizahratin nabat, kemudian summa takassarahu wa tafattatahu, kemudian di ya protol sitok-sitok ngoten nggih. Kemudian hancur dan rusak lah. Setelah kering kemudian menjadi tidak indah lagi. Nah itu yang harus kita pahami, bahwa kehidupan itu tidak akan terus berlangsung baik. Maka bagaimana caranya kehidupan kita menjadi tetap baik? Ya kita harus bangun dengan amal jariah, amal soleh, kemudian amal-amal yang bermanfaat, yang bisa mewujudkan kemanfaatan yang terus berlanjut. Ibaratnya nek sama nandur apa? Nandur janganan, yo ojo terus mbok babati kabeh. Yo sisakno bibite ya. Sama niku nek nandur kacang hijau, nandur pari. Nek semisal bar panen, iki ojo mbok dol kabeh, ojo mbok masak kabeh. Sisakno kanggo bibit. Nek sampean sisakno kanggo bibit iso tandur mah. Nek mbok dol kabeh, sampean gak iso tandur. Maka siklus yang harus kita dapatkan di saat belajar itu harus seperti itu. Bagaimana caranya kita itu mengambil atau mencari ilmu yang banyak, kemudian kita tularkan agar mereka itu juga nanti kelak akan memberikan bagian pahalanya untuk kita. Tapi syaratnya kudu ya mempeng, kudu tenanan. Kemudian selanjutnya adalah contoh yang sering sekali ditampilkan di beberapa contoh tasbih adalah matalul ladzina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamathil himar. Banyak di antara manusia itu yang membawa kitab. Di sini contohkan Taurat. Banyak di antara kita itu membawa kitab Al-Qur'an tapi tidak pernah mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an.
Banyak kita itu membawa kitab-kitab fikih, membawa kitab-kitab nahwu, membawa kitab-kitab yang lain, tapi tidak pernah mengamalkan apa yang ada dalam isinya. Iku nek kok ana santri sing ngono kuwi padha karo kama salil khimari yahmilu asfar. Padha karo khimar. Khimar pada sisi samanya dari mana? Syabbahahum lihamlihim at-Taurat wa adama amlihim. Bima fiha bil khimar. Jadi disamakan dengan khimar dari sisi mek nggawane tok. Gak ono untuk podo-podo gak ono manfaate. Kita bawa itu podo karo khimar nggawa kitab, menungso nggawa kitab, tur menungso gak gelem ngamalno, iku podo karo khimar nggawa kitab. Kenapa? Karena khimar ketika bawa kitab sekalipun dia tidak mungkin bisa mengamalkan. Wong kewan, ya kan? Tidak dibekali akal oleh Allah. Ya mek dibekali utek, tapi gak dibekali akal. Coba dakno ya utek karo akal. Lah manusia itu dibekali akal. Sehingga manusia seharusnya mampu menggunakan akalnya untuk mengamalkan apa yang ada dalam isinya. Ketika kok tidak diamalkan, lah podo ae. Ya udah nyaimar, ya pokoknya perkara-perkara sing ya mungkin rendahan gitu. Wa adami amalihim bima fiha bil khimari fi hamlihi ma la ya'rifu ma fihi bijami adamil indifa, dengan dijamaikan adamil indifa, tidak ada kemanfaatan sama sekali. Makanya hati-hati, zaman akhirku memang akeh santri, zaman akhiriku memang akeh santri, tapi akeh sing dora Jawa, akeh sing do ora paham. Ya termasuk daripada janji Allah itu akan mencabut ilmu, yakni di dalam kitab taklim ya sampaikan bahwa Allah itu tidak hanya mencabut ilmu, tapi mencabut orang yang berilmu. Jadi saya zaman akhir itu wong sing alim-alim niku kali Gusti Allah dicabut, sehingga ilmu yang sebelumnya harusnya ditransfer tapi belum sempat ditransfer kali Gusti Allah, tiang-tiang alimnya berhenti dipendet. Dan ini termasuk musibah yang besar bagi kita di zaman akhir selanjutnya, atau di zaman kita ini ya. Akeh wong-wong alim sing dipendhet kali Gusti Allah. Jadi angel Arab boleh ilmu sing betul-betul gurune ikhlas. Angel golek ilmu sing muncule teko wong ikhlas niku angel. Pemeneh zaman saiki niku kadang nek gati sangoni niku gak budal. Dan niku wong-wong zaman saiki niku sing akeh ngoten niku. Makanya kita selalu berhusnudzon pada guru-guru kita. Semoga guru-guru kita itu tidak seperti halnya apa yang saya sampaikan tadi. Semoga guru-guru kita itu ikhlas di dalam menyampaikan ilmunya. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan sil dari apa yang telah disampaikan. Tapi nek kok gurune gak ikhlas, nyampe no ilmu gak ikhlas, apa meneh muridé ora mantep pisan. Nah, niki angel, usul niku angel. Angel oleh ilmu sing betul-betul manfaatul barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.